Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sahabat teman belajar di seluruh Indonesia? Mudah-mudahan kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa pesan kakak, tetap kita mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Untuk adik-adikku yang sekarang kelas 4 sekolah dasar pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kali ini kita sudah memasuki di pelajaran yang ke-7 dengan tema beriman kepada malaikat Allah. Beriman kepada malaikat Allah ini nanti pokok bahasanya yang akan kita pelajari ada beberapa hal, yakni yang pertama, makna beriman kepada malaikat Allah. Yang kedua adalah mengenal malaikat Allah dan tugasnya. Dan yang ketiga, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Itulah 3 pokok bahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, makna beriman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Jadi iman kepada malaikat Allah itu rukun iman yang kedua. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua kepada malaikat, yang ketiga kepada kitab-kitab Allah, yang keempat kepada para rasul, yang kelima kepada hari akhir, dan yang keenam kepada qada dan qadar atau takdir. Yang kedua, iman kepada malaikat artinya membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada. Nah, itu adalah pengertian dari iman kepada malaikat. Yang ketiga, malaikat bersifat gaib. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata secara langsung. Apakah adik-adik pernah melihat malaikat? Tidak pernah kan? Itu karena malaikat bersifat gaib atau tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung. Yang keempat, malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur. Berbeda dengan manusia, kalau manusia diciptakan oleh Allah dari tanah, sedangkan malaikat diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Sedangkan setan atau iblis atau jin diciptakan oleh Allah dari api. Yang kelima, malaikat tidak memiliki nafsu, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak berjenis kelamin. Nah, jadi tidak ada kok malaikat itu istirahat dulu, makan dulu, minum dulu, nggak ada. Malaikat itu tidak pernah tidur. Dan malaikat tidak berjenis kelamin. Apakah adik pernah tahu ada yang namanya malaikat perempuan atau laki-laki? Nggak ada kan? Jadi malaikat tidak mempunyai jenis kelamin, nggak ada malaikat laki-laki ataupun perempuan. Yang keenam, malaikat senantiasa menyembah Allah, tidak pernah mendurhakai perintah Allah, serta senantiasa tunduk dan taat pada apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Jadi malaikat adalah makhluk yang paling taat. Malaikat selalu taat. Kalau setan selalu ingkar. Kalau manusia, kadang ada yang taat, ada juga yang ingkar. Jadi manusia itu di tengah-tengah antara malaikat dan setan. Itulah penjelasan tentang makna beriman kepada malaikat Allah. Pembahasan selanjutnya yakni tentang mengenal malaikat Allah dan tugasnya. Jadi malaikat yang wajib kita imani jumlahnya ada 10. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya adalah membagi rezeki kepada semua makhluk. Jadi semua makhluk di dunia ini itu rezekinya yang bagi adalah malaikat Mikail. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat nanti. Yang keempat adalah malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa.
Yang kelima dan yang keenam adalah malaikat munkar dan malaikat nakir. Ini tugasnya sama, yakni menanyai manusia ketika di alam barzah atau alam kubur. Kalau ditanya kok nggak bisa jawab, man rabbuka, siapa Tuhanmu, tidak bisa jawab, maka akan mendapatkan siksaan di alam kubur. Berikutnya adalah malaikat raqib. Malaikat raqib bertugas mencatat amal baik. Dan yang selanjutnya yakni malaikat atid yang bertugas mencatat amal buruk. Yang kesembilan, malaikat malik. Malaikat malik bertugas menjaga neraka. Dan yang kesepuluh adalah malaikat ridwan. Malaikat ridwan bertugas menjaga surga. Nah, itulah 10 malaikat Allah dan tugasnya. Berikutnya, pembahasannya adalah mengenai perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Jika kita memang benar-benar beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, maka bagaimana perilaku kita seharusnya? Inilah perilakunya. Yang pertama, selalu berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan. Itu mencerminkan sikap yang beriman kepada malaikat Allah. Kenapa kita harus berhati-hati? Karena ada malaikat raqib dan malaikat atid yang selalu mencatat setiap amal perbuatan kita. Yang kedua, memiliki kepedulian sosial yang tinggi dalam masyarakat atau suka menolong. Yang ketiga, mampu menjadi suri teladan bagi orang lain di lingkungannya atau menjadi contoh yang baik yang dapat ditiru orang. Kalau adik-adik sekarang kelas 4, artinya adik-adik harus menerapkan contoh yang baik bagi adik-adiknya. Adik-adik sampean, adik-adik kalian kelas 1, 2, dan 3 itu suka mencontoh apa yang kalian lakukan. Jadi kalian harus berperilaku yang baik biar nanti adik-adik kelas sampean juga menjalankan perilaku yang baik. Yang keempat, selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dari waktu ke waktu. Jadi kalau adik pernah melakukan kesalahan, itu harus segera minta maaf. Kalau kemarin umpamanya ngomong dengan orang lain masih suka kasar, sekarang diperbaiki sikapnya. Kalau kemarin masih ada yang sholatnya bolong-bolong, sekarang terus diperbaiki, sholatnya dilengkapi. Yang kelima, senantiasa berpikir positif terhadap berbagai kejadian yang terjadi di sekitarnya. Bahwa semua kejadian yang ada di sekitar kita ini, kita harus menyikapinya dengan positif atau positive thinking. Selalu berpikir positif. Nah, demikianlah untuk pembelajaran kita hari ini. Dan tugasnya adalah jeng-jeng, hafalkan 10 nama malaikat Allah beserta tugas-tugasnya. Tugasnya hanya satu, itu menghafalkan 10 nama malaikat Allah beserta tugasnya. Bagaimana cara menghafalkannya? Dihafalkan, kemudian direkam atau di video, kemudian dikirimkan kepada bapak ibu gurunya masing-masing biar diberikan penilaian oleh bapak ibu gurunya. Nah, demikianlah anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan share ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini sangat bermanfaat. Nah, akhirnya kakak ucapkan tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.